Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekda, Insinyur Wuri Puji Astuti MM Melasmen MM Melasmen. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Kristen, Ibu boten rawuh, Ibu Rektor Profesor Dr. Indias Utami SE MSI AK beserta Sivitas Akademika, jajaran rektorat, dekanat, para dosen yang saya muliakan, Kepala Diaspora Bapak Dr. Andes Muhammad Nasyuruddin yang tergabung dalam Udin Sedunia, Nasyuruddin, serta Ibu Kapolres. Selamat siang, Bu. Perempuan itu nggak punya jabatan saja menakutkan, apalagi Kapolres. Wow. Tepuk tangan untuk Kapolres. Juga ada sahabat saya Pak Dandim. Ini marganya jelas Siregar. Siregar. Ini kenapa soalnya rock Mas? Itulah bedanya sound system sama cek. Ini kayaknya yang gosok operatornya ya. Cek. Itulah bedanya sound system. Gosok tenang. Cek. Atau dibalik saja Mas, saya operator sampai ngomong di sini. Cek. Itulah Bu, bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya, cewek dimodali banyak diambil temannya. Selamat siang Pak Dandim dan cek. Ya. Tapi ternyata bedanya itu tadi, sound system sama cewek juga ada persamaannya. Persamaannya adalah sama-sama susah diatur. Serta adik-adik sekalian, para mahasiswa dan siswa-siswi di kota Salatiga yang saya banggakan. Beli semangka di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Salatiga, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Kenapa yang menjawab I love you itu kok Bu Wuri saja? Saya bersyukur hari ini bisa sowan ke UKSW yang saya baru tahu tempatnya orasi kebangsaan hari ini di kampus Universitas Kristen ini baru tadi pagi. Karena kebetulan saya sudah sebulan itu kepala saya itu tengeng, susah untuk nengok kanan, nengok kiri. Jadi dipaksakan karena tiap hari moving, bergerak. Tadi pagi saya lemes banget, tapi mendengar
Universitas Kristen Satya Wacana, saya jadi bersemangat. Karena saya sering mengatakan Tuhan kita sama, hanya kita yang banyak berbeda. Adik-adik sekalian, apalagi ini dirangkai dengan kegiatan Sumpah Pemuda, yang saya memahami bahwa anak muda itu harus banyak karya, bukan banyak gaya. Maho. Anak muda banyak karya, bukan banyak gaya. Yang kemudian hari ini kita disebut sebagai Gen Z, Gen milenial. Bedalah dengan Pak Nasruddin dengan Bu Wuri. Kalau kita ini milenial, kalau mereka berdua ini sudah kolonial. Salah satu karakter orang kolonial itu, Bu, itu nggak bisa cepat-cepat move on. Itu beda dengan anak-anak muda, karena berbicara tentang masa depan. Kalau orang tua itu susah move on, dan ternyata saya paham betul kenapa orang tua itu susah move on. Kenapa move on itu susah? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Betul ya Bu ya? Makanya move on itu susah gara-gara itu. Nah, adik-adik sekalian, ketika pemuda saat itu memproklamirkan dan mendeklarasikan diri dengan Sumpah Pemuda, ini adalah merupakan tonggak sejarah bahwa sejarah bangsa ini mengakui perbedaan. Para founding fathers sadar betul akan perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga ikrar Sumpah Pemuda itu menurut saya sebagai tonggak dan pondasi awal bangsa Indonesia bersatu. Adik-adik sekalian, salah satu yang kemudian perlu kita pahami ketika dalam Al-Quran itu Tuhan berfirman, saya itu kebetulan Bu, sering punya forum komunikasi dengan teman-teman Kristiani terutama. Saya akrab betul dengan Pendeta Gilbert Lumindong, dengan jajaran teman-teman GBI, Gereja Bethel Indonesia. Kapasitas saya sebagai undangan, gak mungkin saya datang kalau tidak diundang, kecuali di UKSW. Saya sama tim yang berniat datang, karena kalau nunggu diundang kayaknya rektor gak ada anggaran lah. Apalagi sekda, bisanya cuma numpang. Nah, kawan-kawan begini ya, saya memahami betul bahwa Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau yang terdiri dari 1.700 suku bangsa, terdiri dari 739 bahasa, dengan 6 agama yang ada di dalamnya, yang terdiri dari 275 juta jiwa. Ketika berbicara karakter, pastilah karakternya pasti beda-beda. Kita satu keluarga punya anak 4 saja karakternya masing-masing. Kayak bapak ibu saya itu punya anak 5, laki-laki semua, yang satu sudah meninggal. Ini yang 4 macam-macam. Padahal ya orang tua saya mungkin cara mendidiknya sama. Anak bapak saya yang 4 itu yang jadi kiai 2, kakak saya jadi kiai desa di Palembang, kemudian yang kedua saya jadi kiainya artis di Jakarta. Saya terkenal sebagai kiainya artis dan silit British Bu. Ini kemarin saya 2 hari yang lalu dapat penghargaan dari Muri, ada 100 bokong truk yang dilukis bareng wajahnya Gus Miftah. Jadi 100 truk itu ada penghargaan dari Muri, 100 truk itu dilukis bareng. Kalau total ada sekitar 350 truk ada gambar wajah saya.
Yang paling menyedihkan adalah mobil tangki sedot WC. Nah, saya kemudian ganti mic lagi. Cek. Ya. Ini ganti mic sampai 3 kali. Kelihatannya tahu kalau capresnya 3. Iki yo sibuk WA-an. Oh nulis, kok Pak Wali Kota. Wali Kota iki enggak wani ngetok, ya ora wani nyangoni. Nah, karena begitu besarnya bangsa ini, kawan-kawan semuanya, ini rentan terjadi konflik. Anak bapak saya itu 4 aja konfliknya luar biasa. Kayak saya sering mendapatkan gangguan dari salah satu adik saya. Ya lumrah saja. Bagaimana kemudian dengan bangsa yang begitu besar, 17.000 pulau. Saya itu orang yang ditakdir oleh Allah bisa keliling Indonesia lah. Enggak selesai-selesai, Bu. Saking besarnya bangsa Indonesia. Kalau kita dapat undangan di Papua saja umpamanya saya harus terbang dari Jakarta ke Irian Jaya. Itu jarak tempuhnya hampir sama dengan saya mau ke Jeddah kalau berangkat umroh. Saking jauh. Kebetulan saya diminta jadi kakak asuhnya, bapak asuhnya teman-teman Papua yang ada di Yogyakarta. Begitu luasnya Indonesia. Sehingga kemudian problemnya ini pasti banyak. Sialnya, entah ini sial atau berkah, mungkin tinggal perspektif saja. Bagi sebagian orang berkah, mungkin bagi sebagian tantangan ini menjadi sial. Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa, dengan potensi wisata yang luar biasa, dan ternyata Tuhan itu maha adil dengan memberikan contoh toleransi yang konkret di Indonesia. Contoh, ini kemarin saya sampaikan di Bali, saya kidung budaya sama teman-teman Bali, sama Ide Badenda dengan pemangku dengan pecalang. Yang saya bilang, salah satu bentuk toleransi Tuhan kepada Indonesia itu apa? Menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang di dalamnya non-Islam. Ini bagi saya toleransi Tuhan kepada Indonesia. Coba kebayang nggak, adik-adik? Kalau pulau seindah Bali, tapi mayoritas orang di dalamnya orang Islam yang mohon maaf agak keras. Begitu masuk pantai, lihat orang pakai sempak, pakai bikini, langsung teriak takbir, lah bubar begitu. Itu pasti bubar gitu. Bukan kesalahan di agama ya, tapi mindset atau cara pandang kita yang salah. Agama nggak pernah salah. Tapi ternyata Tuhan itu adil, menciptakan pulau seindah Bali dengan pemandangan yang seperti itu. Makanya kalau saya ke Bali pasti kacamata saya lebih hitam. Ya kalau saya jalan-jalan di pinggir pantai ada sumur, susu dijemur, nah itu kan. Kalau kacamata saya hitam kan lumayan Pak. Jadi kalau mata saya mendelik tidak kelihatan. Nah itu kan. Walaupun saya ingat sabdanya Nabi, wahai Ali jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama itu milikmu, yang kedua bukan milik. Makanya kalau ada yang seksi begitu Bu, lihatnya cukup sekali saja. Tapi yang lama. Ya enggak masa lama, ya jangan. Jadi kalau lihat itu set langsung dilempar Bu, set. Nah itu namanya nadroh itu langsung. Tapi kalau saya ngaji di klub malam repot, set saya pindah ke kiri, set ada lagi. Balik sini lebih bagus lagi lah ya. Karena menyenangkan dan. Nah sehingga kemudian apa? Begitu besarnya bangsa ini bisa menjadi peluang dan bisa menjadi tantangan untuk kita semuanya. Saya bagian dari orang yang optimis menatap masa depan Indonesia. Apa sih adik-adik bedanya optimis sama pesimis? Orang optimis sama pesimis itu bedanya satu. Nanti saya ngomong nggak usah terlalu banyak, nanti kita tanya jawab. Adik-adik tanya, saya jawab, yang tanya tak kasih uang. Nah, santai. Per pertanyaan 300.000, lumayan. Tambahi dana kenakalannya masih. Ini yang nggih jajan, aja nggih ngeslot. Sekarang korban slot banyak banget. Makanya polisi sekarang razianya kenceng-kencengan karena korban 303 slot dan sebagainya itu betul-betul banyak di Indonesia. Saya bagian orang yang optimis untuk menatap masa depan Indonesia dengan semua perbedaan yang ada. Apa sih bedanya orang optimis sama pesimis? Orang optimis itu selalu mengambil peluang dalam masalah, melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang.
Contoh umpamanya, optimisme itu saya sampaikan ketika Forum Investor Daily Summit 2022. Ini kebetulan di Indonesia itu setiap tahun ada Forum Investor. Nah, saya kebetulan selalu menjadi pembicara untuk memberikan motivasi kepada peserta. Ini yang terbaru Forum Investor Daily Summit 2023, baru 4 hari yang lalu bersama Pak Jokowi di pelataran Jakarta. Yang tahun 2022 saat rame-ramenya Indonesia ini yang terakhir kemarin di hadapan Bapak Presiden, Forum Investor Daily Summit 2022. Waktu itu ada ancaman Indonesia ini akan masuk ke jurang resesi, Mbak. Pak Presiden bilang sama saya, kalau pandangan Gus Miftah dari sisi agama bagaimana? Saya sampaikan di panggung. Dalam Al-Quran itu ada ayat begini, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Tuhan izinkan bagi kami. Saya tanya sama kawan saya Pendeta Gilbert, ada enggak ayat yang senada di Alkitab seperti itu? Oh ada Gus, semuanya harus izin Tuhan. Makanya saya itu sering diskusi sama Pendeta Gilbert. Kayak Pendeta Gilbert mengatakan, para pemabuk dilarang berdiri di kerajaan surga. Oh, ada anak klub malam langsung angkat tangan. Sorry pendeta, saya nggak usah berdiri, duduk saja nggak apa-apa. Jadi sesuatu yang telah Tuhan izinkan, manusia tidak bisa menolak. Sesuatu yang Allah tidak izinkan, manusia tidak bisa mendorong. Termasuk resesi. Kenapa kita harus takut dengan resesi, dengan potensi bangsa yang seperti ini? Tapi prediksi dunia benar, Pak. Jerman itu resesi. Tapi Indonesia coba, waktu saya bilang begini, Pak, kita nggak usah takut karena bangsa ini sudah bangsa yang mandiri dari dulu berdikari, terutama mereka yang tinggal di pedesaan. Orang desa itu keren, Pak. Mangan sego yo berase dhewe, mangan sayur yo sayure dhewe, mangan buah yo buahe dhewe, mangan pitik yo pitike dhewe, mangan endok yo endoke pitik, endoke dhewe. Sehingga kita nggak perlu khawatir. Tapi ini bonus demografi membahayakan, Gus. Justru bonus demografi ini akan menjadi peluang bagi mereka yang kreatif. Makanya kenapa adik-adik ini harus belajar yang sungguh-sungguh deh. Ingat ya kata Gus Miftah, orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan, dan orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Makanya saya selalu mengatakan, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Nah, ancamannya kemudian, karena bangsa ini besar itu susah untuk disatukan. Tapi ternyata founding fathers kita itu mengajarkan kepada kita tidak menjadi pribadi yang egois. Contoh, kenapa bahasa yang dipilih sebagai bahasa persatuan itu bukan bahasa mayoritas? Kalau kemudian bahasa persatuan yang dipilih itu seharusnya bahasa mayoritas, seharusnya bahasa persatuan Indonesia itu bahasa Jawa. Saya mau kemana-mana, Bu, ketemunya ya orang Jawa. Saya ke Kalimantan ketemunya orang Jawa, saya ke Papua ya ketemunya orang Jawa, saya ke Bengkulu ya orang Jawa, macam-macam. Coba, ini menunjukkan orang-orang kita itu tidak egois. Ternyata yang dipilih sebagai bahasa persatuan itu bukan bahasa mayoritas. Ini menunjukkan bahwa para pemimpin kita dulu sudah mengajarkan bagaimana menghargai orang lain, termasuk umpamanya soal Pancasila di sila pertama yang Pancasila itu hari ini terbukti menjadi ideologi yang mampu mempersatukan kita. Tetapi banyak pihak-pihak yang kemudian tidak nyaman dengan persatuan ini. Adik-adik coba lihat ya, saya kemarin nonton Piala Dunia di Qatar itu, saya baru tahu fakta bahwa ternyata sebenarnya Piala Dunia itu mau digelar sama dua negara, Qatar dan Arab Saudi. Ternyata pihak Qatar nggak mau. Ya karena mereka punya sejarah bangsa Arab itu nggak bisa bersatu. Arab itu ada 30 negara, namanya Jazirah Arab, Liga Arab. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama, namanya bahasa Arab, tetapi mereka tidak bisa berdiri di atas satu negara yang sama. Dipersatukan dengan bahasa yang sama, satu bangsa, tapi berdiri di atas banyak negara. Maka muncul 30 negara.
Jazirah Arab semuanya bahasanya sama Bu, Arab, cuman dialeknya saja yang berbeda. Tapi mereka nggak bisa bersatu. Kalau ngomong bahasa Arab saya ingat Gus Dur. Dulu zaman Orde Baru Gus Dur dicurigai sama pemerintah. Gus Dur rapat sama kiai, diawasi sama pihak intelijen. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi pihak intelijen, akhirnya Gus Dur bilang sama para kiai, wahai para kiai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Takallum bil lughatil arabiyyah. Yang ngawasi intelnya Muhammad Ndase. Ngomong apa ya? Akhirnya intelnya pulang. Begitu pulang ditanya sama komandannya, gimana intel hasil rapatnya Gus Dur? Aman komandan. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Karena ngomong bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Ya Allah. Ini bangsa Arab satu bangsa dipersatukan dengan bahasa yang sama, tidak bisa berdiri di atas negara yang sama, terpecah jadi 30 negara. Ini begitu sulitnya bahasa persatuan. Sama hanya Eropa lah. Saya kebetulan banyak negara Eropa yang pernah ngundang ngaji saya. Saya kemarin terakhir ke Belanda, ke Prancis, ke Belgia, Itali. Mereka sebenarnya bangsanya satu yang pokok di Europe. Dipersatukan dengan bahasa yang sama, bahasa Inggris. Europe saja sekarang pecah. Britania Raya Inggris yang dulu awal-awal mensponsori Europe itu sekarang kan misah, Pak. Makanya sekarang kalau kita di Inggris itu udah nggak bisa pakai euro, maunya pakai pound sterling. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama, tetapi tidak bisa berdiri di atas satu negara yang sama. Coba bandingkan dengan Indonesia, adik-adik. Terdiri tadi 17.000 pulau, bahasanya 739, sukunya ada 1.700. Tapi ternyata kita bisa berdiri di atas satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Banyak bangsa, banyak negara, banyak bangsa, banyak bahasa, tapi mampu berdiri di atas satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Pertanyaannya begini, apa yang mempersatukan? Apa yang mempersatukan? Ini susah. Belum lagi ancaman-ancaman dari pihak luar yang memang sengaja. Bagaimana orang Indonesia tidak bisa akur? Contoh, ngomong ini di UKSW ya. Bagaimana kemudian kita selalu saja dibentrokkan atas nama agama. Makanya kemudian perlu orang yang lahir seperti Gus Dur, yang berbicara soal pentingnya toleransi. Itulah alasan kenapa setahun yang lalu, setelah saya bertahun-tahun melakukan orasi kebangsaan, dialog kebangsaan seperti ini di mana-mana, saya meluncurkan satu gerakan di hadapan Presiden, namanya Gerakan Moderasi, beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Tagline-nya adalah beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Karena begini adik-adik, bangsa ini rentan dengan isu-isu soal toleransi. Makanya beberapa waktu yang lalu itu ada survei di provinsi yang mayoritas non-Islam. Siapa 7 tokoh agama Islam yang dianggap paling toleran menurut teman-teman gereja? Ternyata memunculkan 7 nama. 1, almarhum Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nggak perlu kita ragukan lah beliau. Toleransinya seperti apa? Di Indonesia itu yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang cuma ada 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari buah hantu. Ya Bu, Gus Dur itu matanya nggak bisa melihat tapi hatinya terang. Orang luar biasa ya. Dulu Gus Dur ditanya, Gus, kenapa kalau Anda ceramah selalu membuka dengan Assalamualaikum? Apakah karena Anda Muslim yang taat? Oh enggak, saya itu kalau ceramah selalu saya buka dengan Assalamualaikum supaya saya tahu ada yang hadir apa enggak. Ya kalau nggak ada yang jawab berarti nggak ada yang hadir gitu loh Bu. Kan beliau nggak bisa melihat. Waalaikumsalam, berarti yang datang banyak. Itu Gus Dur. Makanya dulu di Monas itu sempat Pak Dandim, itu Monas sempat siaga 1, helikopter turun, tank berjaga penuh. Ditanya, apakah Jakarta siaga 1? Iya, kenapa? Gus Dur latihan nyetir. Wah, nggak bahaya tak? Gus Dur dilawan. Makanya sampai toleransinya beliau dulu di gereja didoakan, kemudian ada bahasa Gus Dur dibaptis, macam-macam, biasa. Gus Dur. Kemudian yang kedua itu yang dianggap toleran Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Yang ketiga Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU.
Kemudian yang keempat, Buya Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua Umum Muhammadiyah almarhum. Yang kelima, Profesor Dr. Quraisy Shihab, penulis kitab Al-Misbah, tafsir Al-Misbah. Yang keenam, mantan Ketua Umum PBNU juga, Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot. Kemudian yang ketujuh, Miftah Maulana Habibur Rahman. Saya dianggap tokoh toleran. Kebetulan saya sama Pak Kiai Said ini sama-sama prof. Kalau Pak Kiai Said profesor, Gus Miftah provokator, kira-kira begitu. Seminimal sama-sama prof lah itu. Nah, yang menjadi ancaman salah satunya kembali ke masalah agama. Sehingga kemudian apa? Rawan dan rentan banget kita itu diadu atas nama agama. Makanya ketika saya ceramah di gereja itu orang komentarnya langsung, Miftah kafir. Saya tanya, apa alasan pengkafiran saya? Karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya jawab, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain itu dianggap kafir, berarti orang Jawa Tengah itu mayoritas kafir. Karena sering masuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Sudah bayar dikafir-kafirkan pula, kan goblok gitu loh. Dulane kurang adoh lah kok itu. Saya dulu langsung deh, Miftah kafir. Saya jawab, hurra masalah sahadat meneh. Apa yang ngono? Serampung. Repot amat. Orang kafir 70 tahun saja membaca la ilaha illallah sekali itu bakar kekafirannya. Gua mengkafirkan orang. Contoh kecil umpamanya. Dan ini terus berulang. Kejadian di Bogor, orang berdoa dalam rangka Natal di rumahnya sendiri itu dipersekusi. Saya waktu itu mikir, kenapa dipersekusi? Alasannya tidak ada izin. Sejak kapan Pak Bude orang berdoa kepada Tuhannya sendiri harus menggunakan izin? Ini kan aneh logika. Beda kemudian ketika orang membangun tempat ibadah seperti gereja dan masjid umpamanya, itu ada peraturan dari pemerintah SKB 3 menteri. Ini harus ditaati lah. Tapi kalau orang berdoa di rumahnya sendiri harus pakai izin. Ini bagi saya the real penistaan Tuhan itu, yaitu ketemu Tuhan saja dipersulit. Kalau saya dorong orang itu untuk taat dengan agamanya masing-masing. Coba adik-adik anak UKSW ya, atau kalian teman-teman Salatiga, silakan sekali-kali datang ke pondok saya. Lingkungan pesantren saya itu 60% Katolik. Pak Siregar tahu kan? Dekat saya gereja Katolik. Selatan rumah saya itu rumahnya pengurus gereja. Utara rumah saya itu kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan gitu. Saya nggak pernah berantem sama sekali gitu. Kayak kemarin saya ulang tahun pondok, acara beberapa hari itu dihadiri ratusan ribu orang. Yang kemudian membuat saya berbangga hati apa? Yang bantu saya parkir itu teman-teman muda-mudi Katolik. Istri saya itu harus menyiapkan makanan puluhan ribu nasi bungkus. Yang membantu masak itu teman-teman saya, ibu-ibu gereja. Bagaimana kemudian saya terenyuh ketika ada jemaat gereja pengen berangkat ke gereja hari Sabtu sore, nggak bisa mengeluarkan mobilnya gara-gara tertutup bis jamaah yang hadir di tempat saya. Saya kemudian bilang begini, ini yang salah itu saya. Jamaah saya nutupi rumah orang-orang Nasrani sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan kendaraannya untuk gereja. Tapi mereka nyantai. Apakah kemudian kita sebagai umat Islam tidak malu ketika perayaan Natal teman-teman kita Nasrani berangkat ke gereja, gerejanya harus ditunggui sama polisi, harus ditunggui sama tentara, ditunggui sama banser. Ini kan sarkas sebenarnya, sindiran. Kenapa mereka harus dijaga? Karena mereka merasa tidak nyaman, sehingga ketemu dengan Tuhannya pun harus dijaga. Kalau saya sebagai orang Islam malu melihat kondisi seperti itu. Sampai orang beribadah di gereja saja harus ditunggu sama pihak keamanan. Seolah-olah teman-teman kita gereja mengatakan, ya sorry aku dijogo, wong aku raman kok. Harusnya kan malu.
Dan ini banyak kejadian. Kalau saya begitu Natal, tetangga saya itu pengurus gereja, saya ucapkan, selamat Natal saudaraku Nasrani, rayakanlah Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Orang langsung bilang, Miftah Kristen mengucapkan selamat Natal. Saya jawab, siapa yang bilang? Kemarin 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger. Ya. Apakah Pak Nasruddin mengucapkan selamat Hari Ibu langsung pakai kebaya? Kan enggak juga, pakai daster. Nggak bisa, Cin. Ini mindset yang salah gitu, kawan-kawan. Kalau saya mengatakan begini, saudaraku Muslim, silakan berangkat ke masjid. Karena bagi saya masjid itu fasilitas untuk menjadi Muslim yang baik. Kalau orang Muslimnya baik, orang Kristennya aman. Saudaraku Kristiani, silakan berangkat ke gereja. Karena bagi saya gereja itu fasilitas untuk menjadi Kristiani yang baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya baik, Katoliknya baik, Hindu, Buddha, Konghucunya baik, maka Indonesia aman. Maka karena bagi saya beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Harusnya kan itu. Maka di situ kemudian saya menggambarkan bahwa Indonesia itu rumah besar. Yang di dalam rumah besar itu ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini kalau orang Indonesia itu kembali ke kamarnya masing-masing, maafi muskilah, never mind, tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, bahkan tidur di kamarnya orang lain, ngompol di kamarnya orang lain, pasti masalah. Kita nggak boleh masuk ke kamarnya orang lain kecuali kita diundang. Bagaimana pola toleransinya? Dialognya gampang, nggak usah masuk ke kamarnya orang lain. Ayo kita ciptakan ruang tamu bersama, ruang-ruang publik bersama, kita bisa ngobrol. Contoh seperti ini umpamanya, ayo kita ngobrol. Dan obrolannya pun kita harus mengerti mana yang pantas kita sampaikan, mana yang tidak, mana obrolan dalam kamar yang tidak perlu keluar kamar. Contoh menurut saya, obrolan dalam kamar yang tidak harus keluar kamar. Orang Islam mengomentari salib, diposting. Ini bagi saya obrolan dalam kamar yang tidak boleh keluar kamar. Kalau ini disampaikan keluar kamar, kawan-kawan kita yang punya salib pasti marah. Kalau saya sebaliknya, Bu, saya itu kan orangnya seneng guyon, Pak ya. Saya teman-teman pendeta tak kumpulkan, Gus, kenapa kalau orang Kristen itu seminggu sekali ke gereja, kok orang Islam kok 5 kali dalam sehari harus ke masjid sholat? Oh ya beda, Pak Pendeta. Bedanya di mana, Gus? Sedekahnya saja beda. Kenapa orang gereja cukup sekali ke gerejanya, seminggu sekali? Jelas. Kolektanya 10% kok. Ya cukup seminggu sekali, larang bro, 10%. Kenapa orang Islam 5 kali sehari? Lalu lumrah Pak, cuma 2,5% cok. Itu murah kok, ya sedina ping 5 aku. Kalau itu pun semuanya nggak tertib Pak. Contohnya kalau pengajian, ada kotak infak, dompetnya ada 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang dimasukkan di yang mana Bu? 1.000. Mila lumrah sedina ping 5 itu, pelit kok itu. Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000, pengajian delok kiai infake 1.000. Kan berarti lu larang munyuk daripada kiai gitu loh. Nah, sekarang di Indonesia itu berbicara guyon soal agama itu nggak berani le. Dikit-dikit pasti penistaan. Pertanyaannya kenapa? Karena nggak ada kedekatan. Coba kalau dekat, orang berani guyon itu kan karena dekat. Kayak tadi pagi pendeta Gilbert telepon saya, Gus, marhaban, ahlan wa sahlan. Biasa. Saya jawab, pendeta salam. Kita biasa. Guyon-guyon. Saya tanya sama pendeta Gilbert, pendeta tahu nggak siapakah umat Kristiani yang masuk surga pertama kali? Jelas Gus. Umat Kristiani yang masuk surga pertama kali itu ya orang yang paling taat beribadah kepada Tuhannya, yang rajin ke gereja, memberikan yang menjadi hak orang lain dan lain sebagainya. Gimana Gus? Salah pendeta.
Menurut saya orang Kristen yang masuk surga pertama kali itu justru orang Jawa Tengah. Lah kenapa Gus? Iya, Tuhannya dari Kudus. Mager gitu. Kita enak karena kita dekat gitu loh. Karena kita kenal gitu loh. Coba kalau nggak kenal Bu, masalah. Ini penistaan kamu. Karena nggak dekat. Kayak di depan pondok kan ada kolam, dan teman saya pendeta telepon, Gus boleh nggak mancing di kolamnya pondok? Gak apa-apa pendeta, santai. Begitu mau makan, mau mancing tak suguh kurma, dia minum kurma, air zam-zam dia minum. Hati-hati pendeta, ususmu mu'alaf gitu. Kenapa bisa guyon secair itu Pak? Ya karena saya dekat. Begitu mau mancing, pendetanya bilang sama saya, Gus kaki saya korengan. Kenapa? Itu kan lewati comberan air, kaki saya nggak boleh kena air. Mbok tolong saya digendong Gus. Akhirnya pendetanya saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air, biur gitu. Gus, kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Ya. Saya itu beragama seslow itu loh. Kenapa? Ya karena adanya kedekatan. Gak usah masuk ke kamarnya orang kalau kamu gak kenal. Kalau saya ini karena deket sering diundang karena kenal gitu. Kayak Ramadan kemarin saya membuat buka puasa bersama 300 pendeta. Sing puasa ya saya sendiri gitu. Sing ngancani konco-konco pendeta 300 orang. Kita berbicara bagaimana membangun peradaban toleransi yang ada di Indonesia. Nah, maksud saya adik-adik, meyakini agama yang kita peluk benar itu hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Ayat Al-Qur'annya jelas kok. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menyembah sesembahan selain Allah, maka mereka akan menghina sesembahanmu melampaui batas dan tanpa ilmu. Ketika Nabi mengatakan janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri, kemudian ada sahabat yang bertanya, emangnya ada wahai Nabi seorang anak yang menghina bapaknya sendiri? Oh ada. Siapa? Ketika seorang anak menghina bapaknya orang lain, makanya anaknya orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Sehingga kalau soal agama ini sudah kita tidak bisa diadu domba, Bu. Ini saya yakin akan menjadi awal kebangkitan Indonesia maju 2045. Amin Allahumma amin. Catatannya adalah kalau ada orang mengatakan semua agama itu benar titik, saya tidak setuju. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Karena kalau semua agama itu benar titik, bahaya. Pak Nasruddin tiap hari bisa ganti agama. Senin Nasruddin Islam, Selasa Kristen. Kan jura pantas, masuk Kristen jenenge Nasruddin ya ora pantas. Rebo Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha. Lah dadi Hindu malah sampean jenenge kaya wong Bali. Nasruddin manuke gedhe umpamane ae. Dan Jumat Buddha, hari Sabtu Konghucu, hari Minggu Darmo Gandul, hari Senin Gandule Mbak Darmo. Nah, inilah yang kemudian arti pentingnya Sumpah Pemuda, bahwa kita pernah berikrar, berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu. Termasuk konsekuensi yang ada di dalamnya ketika kita melafalkan ini, meyakini Pancasila sebagai sebuah ideologi, sehingga perbedaan yang ada tidak akan menjadi masalah bagi kita, justru menjadi memperkuat untuk persatuan kita. Mungkin seperti itu Mas Moderator. Saya harus dialog supaya uang saya kelong untuk adik-adik ini. Tapi sorry kalau sama cewek saya nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Mas saya tak ngopi dulu karena saya harus ngopi Bu. Karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Gus Miftah.
Iya. Oke, sini Mas, Mbak. Oke. Ya, duduk boleh. Ayo, mic-nya Mas, mic-nya. Siap. Ya, satu-satu. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Le. Mic-nya jangan terlalu dekat. Nah, koyo speaker masjidmu. Perkenalkan, nama saya Aldian Nursifa. Biasa Siapa? Aldian Nursifa. Aldian. Panggilannya Aldi. Nggih. Kelas berapa kamu? Kelas 12 Dari SMK Al-Falah Salatiga. Oh. Jurusannya apa di SMK? Jurusannya Teknik Otomotif. Apa? Teknik Otomotif. Otomotif. Cita-cita pengen jadi apa? Sopir. Kiai Gus. Kiai. Apa? Kiai. Otomotif. Wah, ini belok tanpa rating. Nah, jurusan otomotif pengen jadi kiai. Nah, santrimu mesin, karburator, knalpot. Kenapa pengen jadi kiai? Masuk surga. Iya. Ya wes, kita doakan Aldian mudah-mudahan masuk surga secepatnya. Amin. Ayo Aldian, pertanyaannya apa, Li? Apa pentingnya toleransi para pemuda untuk masa depan, dan apakah toleransi antar agama ada batasnya? Apa? Pentingnya toleransi para pemuda untuk masa depan, dan apakah toleransi antar agama ada batasnya? Ada batasnya. Menurut kamu pentingnya apa? Menurut kamu penting nggak? Penting, Gus. Penting. Pentingnya apa? Menghormati satu sama lain. Terus menghormati satu sama lain. Pentingnya di situ. Nggih. Kamu nanya. Sudah tahu nanya gitu. Jadi gini loh Mas Aldian ya. Mas Aldian, mudah-mudahan harus jadi kiai. Amin. Sohibul maksiyah. Sohibul karomah kok masih ya. Jadi gini Mas Aldian. Saya itu dari kecil selalu dipertontonkan dengan isu-isu yang berbau agama. Orang itu kalau semakin tinggi pendidikannya, maka akan semakin tinggi tingkat toleransinya. Saya meyakini ini. Maka kalau generasi bangsa Indonesia itu mau jadi pribadi yang toleran, salah satu syaratnya adalah jangan pernah berhenti belajar. Karena orang semakin tinggi tingkat pendidikannya, akan semakin tinggi toleransinya. Yang kemudian kadang-kadang membuat saya bersedih itu apa? Orang belum menggenapi agama untuk dirinya sendiri, tapi sudah membicarakan agamanya orang lain, intervensi agamanya orang lain. Kenapa itu terjadi? Karena dia kurang pendidikan. Nah, kalau kamu tanya sama saya, penting apa enggak Gus? Ya penting banget. Artinya kalau berbicara toleransi berarti berbicara pendidikan. Kalau kamu ingin memberikan sumbangsi yang tinggi terhadap toleransi, ya kamu jangan berhenti untuk sekolah. Makanya ketika saya baca, Salatiga itu termasuk nomor 1 kota dengan tingkat toleransi yang paling tinggi, saya sangat bangga. Ini menunjukkan apa? Berarti pendidikannya orang Salatiga bagus. Tadi kemudian kedua, jawab pertanyaannya apa yang kedua tadi? Terusannya apa? Apakah toleransi antar agama ada batasnya? Oh ada batasannya. Termasuk yang tadi saya katakan. Kalau orang mengatakan semua agama itu benar, itu kebablasan dalam bertoleransi. Makanya itu masih koma, belum titik. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Dulu ada tantangan begini, zaman Menteri Dalam Negerinya Pak Cahyo Kumolo. Itu ada usulan, Mas. Apa usulannya? Usulan penghapusan kolom agama dalam KTP. Saya ingat betul waktu itu saya ada acara dengan Pak Cahyo Kumolo di Solo. Dia tanya sama saya, Gus, setuju nggak kalau kolom agama dalam KTP dihapus? Oh, saya nggak setuju, Pak.
Setahu saya negara itu penduduknya yang banyak tidak mencantumkan kolom agama dalam KTP itu Italia. Kenapa? Karena Italia itu mayoritas Katolik. Kenapa orang Italia itu tidak mau mencantumkan kolom agama dalam KTP? Karena terkait dengan kolektif 10%. Karena kalau ketahuan dia Katolik, otomatis gajinya dipotong 10%. Makanya banyak orang Italia yang ngakali dengan tidak mencantumkan kolom agama. Lah kalau kita di Indonesia kan enggak. Bagi saya bangga dong. Nama Nasiruddin agama Islam. Wow, masuk surga. KTP-nya. Harusnya bangga dong. Nama Saverius agama Kristen, bangga dong. Di mana pentingnya kolom agama dalam KTP? Kayak Aldi umpamanya, kamu kecelakaan di jalan, mati umpamanya. Yo rasa wedi gitu loh. Saya doakan kamu panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Aldi hidup sendiri. Amin. Begitu dia mati, Bu, ini mau diurusi dengan corok Kristen, Islam, Katolik, lihat dari apanya? KTP-nya. Itu baru salah satu unsur kecil. Makanya saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP. Nama, made, agama Hindu umpamanya. Bangga dong harusnya. Nama, umpamanya Alek, agama Katolik, bangga. Maka saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Wow. Lumayan bro, bujang terus. Makanya kalau para suami, kalau anda kehilangan buku nikah, jangan mencari buku nikah baru, tapi menikah lagi. Otomatis mendapatkan buku nikah yang baru. Tapi kalau saya insya Allah setia, Bu. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena direkam kamera. Konangan bojoku modar. Aku sak galak-galake Pak Dandim kuwi lah ning kantor. Ning omah ya kik. Ning kantor macan, ning omah ya kucing. Jadi gitu loh. Pentingnya di situ. Enggak batasannya ada. Contoh, kenapa kemudian kita berbicara lakum dinukum waliyatin? Itu batasan toleransi untukmu agamamu dan untukku agama. Contoh mamane kayak dulu ada anak sekolah, anaknya orang Islam sekolah di sekolah SD Saverius. Dia kalau mau makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Temannya Kristiani kalau mau makan begini. Akhirnya bingung digabung Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu kebablasan. Malah mumet ngemalaikati iki piye cah iki karepmu. Itu kebablasan. Kayak teman-teman kita Banser jaga gereja, ya sudah jaga saja, nggak usah ikut ke dalamnya, nggak usah macam-macam. Kita teman-teman, contoh tempat saya itu, kembali ke lingkungan saya. Kalau lingkungan saya itu ada orang Islam meninggal dunia, itu tahlilan, membacakan doa untuk yang mati. Teman-teman Katolik hadir Pak, di belakang. Begitu tahlilan selesai, waktunya makan bareng, yang Katolik gabung makan bareng. Begitu ada orang Katolik meninggal dunia, mereka sembahyangan, kita yang Muslim di belakang nungguin. Begitu selesai makan bareng, kita makan bareng. Kalau Idul Fitri datang, teman-teman kita Katolik itu masak. Hasil masakannya dibagi seluruh warga kampung, baik yang Muslim maupun yang Katolik. Begitu Natal tiba, kami yang Muslim masak. Hasil masakannya dibagi ke semua masyarakat, baik yang Muslim maupun yang Katolik. Ini apa? Kita tidak mencampur aduk, tetapi tahu batasannya. Mana wilayah agama, mana wilayah sosial, mana wilayah kemasyarakatan. Itu batasan-batasannya. Maka ingat, bahasa lakum dinukum waliyatin itu adalah batasan di dalam bertoleransi. Kalau saya dulu ceramah di gereja langsung dibilang dasar Miftah, toleransinya kebablasan. Saya bilang yang kebablasan bukan toleransi saya, tapi komentarmu Cok. Aku bilang begitu saja. Dah, nanti kamu tak kasih uang. Ayo mbaknya satu. Kamu kasih yang mana mbaknya? Kamu pilih yang mana mbaknya duluan. Cie. Dia milih mata nih. Mbak siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Elah. Ya Allah, beri saya kesabaran ya Allah. Jadi gini loh, Dok. Yang pertama, kita itu nggak bisa guyon. Saya tadi bilang karena kita nggak deket. Kalau sudah deket mau guyon kayak apa itu nggak akan jadi masalah. Contoh, karena saking dekatnya orang di kampung saya itu.
Kalau Natalan itu perayaan selesai, itu kalau kita nggak pernah ikut Natal. Tapi kalau ada perayaan kayak seremonial, kita biasa diundang. Oh, saya biasa disuruh ceramah kok. Nah kemarin itu bikin acaranya di Parangtritis, nyewalah bis. Satu kampung saya berangkat ke Parangtritis. Begitu naik bis, saya bilang Bismillah. Teman saya pendeta bilang, salah Gus, kita tidak naik Bismillah tapi bis kota. Oh iya, bilang oke. Sampai tengah jalan hujan banter lebat, duar petir menyambar-nyambar, duar. Pendeta teman saya langsung bilang haleluya, haleluya. Saya bilang salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Saya bilang, ya kita santai, kita kenal kok, deket kok. Begitu turun bis, saya pakai sarung, lupa nggak pakai celana dalam, Pak. Anginnya kenceng, but sarung saya buka, but itu. Langsung teman saya pendeta bilang, wow. Saya jawab, salah pendeta, ini bukan wow tapi alit. Bilang gini. Emang kamu paham sih? Ternyata orang ngerti alit. Nah kita bercanda. Pertanyaannya kenapa kita bisa bercandia seperti, karena kita dekat, fine. Tapi kalau belum kenal tahu-tahu bercanda. Oh, kita kalau kenal, saya satu cangkir joinan kopi sama teman saya pendeta, saya bilang Indonesia itu akan baik-baik saja bila puji Tuhan dan alhamdulillah bisa ngopi bareng. Lah, itu aman karena kita dekat. Makanya coba, kalau kamu belum kenal kok sudah wani guyon, oh pasti dianggap penistaan. Saya itu baca cerita-cerita lucu dari almarhum Gus itu banyak banget. Pesawat, ada Romo naik pesawat sama Kiai. Pramugari datang bawa wine. Romo minum. Kiai ditawari, ayo Kiai minum wine. Maaf Romo, dalam agama kami wine diharamkan karena mengandung alkohol. Alkohol itu khamr, nggak boleh. Pendetanya bilang, Romonya bilang, gimana sih Kiai? Enak-enak kok diharamkan. Nah, turun pesawat, istrinya dijemput, istrinya 4. Jemput. Kiai tanya sama Romo, Romo istrinya mana? Mohon maaf Kiai, dalam agama kami Romo tidak boleh menikah. Haram bagi kami menikah. Kiainya bilang, gimana sih Romo, enak-enak kok diharamkan. Enak. Enak tuh mana sih Rutin? Lah ini kenapa bisa seperti itu? Karena dekat. Kalau kamu mau bercanda, ya kamu lihat YouTube-nya terakhir Denny Sumargo datang ke pondok saya. Orang bilang, ini Denny Sumargo mau mualaf ketemu Gus Miftah. Enggak. Saya itu banyak orang masuk Islam melalui saya. Tapi rata-rata yang masuk itu mereka yang pada akhirnya, walaupun KTP-nya umpamanya Kristen, tapi mereka sudah agnostik. Kalau ateis itu kan nggak percaya dengan Tuhan. Kalau agnostik itu masih percaya dengan Tuhan, tapi nggak percaya dengan institusi agama. Lah rata-rata yang masuk agama melalui saya itu orang agnostik. Dia masih percaya dengan Tuhan, tapi nggak percaya dengan institusi agama. Karena menurut mereka agama itu sebagai problem. Padahal kalau saya, agama itu sebagai solusi, bukan problem. Saya nggak pernah, Deddy Corbuzier itu dulu mau masuk Islam tak marahin dia. Tak marahin. Dia telepon saya setelah kenal saya 8 bulan, bro I will to be a Muslim. Oh tak marahin. Nggak boleh. Jadi orang Islam itu berat Ferguson, berat. Cukup aku saja kamu nggak akan kuat, saya bilang. Oh. Tapi dia ngeyel. Dia mau masuk Islam melalui saya, waktu itu alasannya sederhana. Karena Dedi mengatakan begini sama saya, kalau gua harus masuk Islam, itu harus melalui elu bro. Kenapa? Dulu kan Gus Miftah pernah bilang, wajah Islam seseorang itu seperti apa? Tergantung pintu masuk. Kalau pintu masuknya keras, maka Islam akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah-marah, Islam akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islam akan penuh dengan ramah dan kasih sayang. Dan kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you not others. Saya tanya kenapa? Karena Islam itu asik, ngaji di kafe bisa, di lokalisasi diterima. Kan aku bisa ikut, cangkemmu.
Jadi kalau mau kalau guyon agama dipastikan kamu kenal dulu. Makanya kenapa tak kenal maka tak sayang. Beda kamu sama saya belum kenal tapi sudah sayang. Iya. Boleh. Iya. Ya udah lanjut aja yang Terima ini. kasih ya Gus. Sebentar Gus. Maaf lancang, boleh foto bareng nggak? Apa? Foto bareng. Ya Allah, ya nanti tondo. Nanti masih dulu. Silakan Mas. Shalom Gus. Shalom. Ya, karena saya dari agama Kristen, Agama kamu apa, Le? agama Kristen. saya Kristen Gus. Kamu dari mana? Saya dari Fakultas Teologi UKSW Gus. Oh, oke. Jurusan apa? Teologi Gus. Teologi. Aslinya dari mana kamu? Kalau aslinya dari Semarang. Semarang. Semester berapa sekarang? Sekarang lagi fokus skripsi semester 13. Semester 13. Genep 14 sisan wis, ora apa-apa. Mapala, mahasiswa paling lama. Karena kalau di UKSW kan ada trimester Oh, cita-citanya jadi apa? sebagai penyebar kebaikan. Penyebar kebaikan. Provokator kebaikan. Tadi siapa panggilannya? Gabriel Gus. Gabriel. Oh, Mirza. Gabriel. Jibril angkat men. Gabriel. Mas Gabriel Semarang ya? Iya Gus. Kamu pernah nggak dibully sama temen? Dasar gemuk, lu pernah nggak? Kalau ada yang bilang kamu gemuk, bilang, sorry aku gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus, makan nasi. Iya. Siap Gus. Santai aja. Ada teori mengatakan begini Gabriel. 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Gabriel tidak gemuk, hanya salah planet. Iya, betul Gus. Apa Gabriel pertanyaannya Gabriel? Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Gus Miftah sudah datang di UKSW karena UKSW memiliki dua spirit. Yang pertama nasional dan oikumenisme. Yang kedua apa? Oikumenis. Jadi tidak hanya satu gereja saja, tetapi banyak gereja. Berarti di dalam ini banyak gereja? Ya betul Gus. Banyak aliran ya? Banyak aliran. Kemudian yang mau menjadi, karena ini kan dialog ya, pertanyaan saya adalah orang muda atau zaman sekarang kan pasti menggunakan media sosial. Medsos. Kamu punya TikTok? Ada Gus. Ada yang pargoynya. Mungkin Gus ada cara-cara atau tips bagaimana kita sebagai pemuda yang ada di Indonesia itu bisa memiliki nilai-nilai perdamaian. Bagaimana orang-orang muda di zaman sekarang yang serba canggih bisa memiliki kesadaran bahwa kita adalah bangsa yang merdeka, bahwa kita adalah bangsa yang berdamai dengan sesamanya. Mungkin seperti itu Gus. Terima kasih. Ya. Saya itu ngamati medsos begini, Bu Wuri ya. Ternyata pengguna medsos itu tergantung kelompok umur. Kalau muda-muda itu biasanya masih suka dengan TikTok, atasnya dikit itu Instagram. Tua-tua kayak Pak Nasruddin ini biasanya Facebook. Kelihatan. Makanya saya punya jamaah janda usia 60 tahun jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Janda 60 tahun Bu. Akhirnya saya komentari, ada mbah, sinten Gus Israel. Modar ya. Swidak tahun kok ada nggak yang mau jadi imamku? Umpama dirabi karo si Gabriel ya Gabriel iso mati dhisik. Kan iso keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Kita hari ini hidup di era 5.0. Betul Mas Gabriel ya? Era society 5.0. Ini satu era di mana orang sangat bergantung kepada teknologi. Betul kan? Maka di era ini Mas Gabriel kita harus memiliki beberapa karakter anak-anak Gen Z, anak-anak milenial. Saya mengatakan apa? Ada sekitar 4 porsi yang harus kita kuasai. Yang pertama, creativity. Jadi orang yang kreatif. Saya sering mengatakan jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang rajin dan bekerja keras.
kreativitas. Jadilah orang yang rajin dan bekerja keras. Ini kreativitas. Guna medsos itu tergantung kelompok umur. Kalau muda-muda itu biasanya masih suka dengan TikTok, atasnya dikit itu Instagram. Tak tua-tua kayak Pak Nasruddin ini biasanya Facebook. Kelihatan. Makanya saya punya jamaah janda usia 60 tahun jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imam Bu? Oh, janda 60 tahun Bu. Akhirnya saya komentari, ada Mbah, sinten Gus Israel. Modar ya. Swidak tahun kok ada nggak yang mau jadi imamku? Umama dirabi karo si Gabriel ya Gabriel iso mati dhisik. Kan iso keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Kita hari ini hidup di era 5.0. Betul Mas Gabriel ya? Era society 5.0. Ini satu era di mana orang sangat bergantung kepada teknologi. Betul kan? Maka di era ini Mas Gabriel kita harus memiliki beberapa karakter anak-anak Gen Z, anak-anak milenial. Saya mengatakan apa? Ada sekitar 4 porsi yang harus kita kuasai. Yang pertama, creativity. Jadi orang yang kreatif. Saya sering mengatakan jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang rajin dan bekerja keras. Kreativitas. Jadilah orang yang rajin dan bekerja keras. Ini kreativitas. Kayak saya itu kan lahir dari kreativitas. Kenapa saya punya kreativitas? Karena dari C yang kedua, critical thinking. Pemikiran yang kritis. Bagi sebagian orang lokalisasi itu masalah, tapi bagi saya peluang. Bagi sebagian orang klub malam itu masalah, tapi bagi saya peluang. Makanya kenapa saya hadir di sini? Karena saya punya prinsip, kullu syai'in idza kasura rakhusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah. Kecuali adab. Artinya kalau Anda pengen mahal gampang. Satu, jadilah orang yang beradab tinggi, atau yang kedua, jadilah orang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak Gabriel, tapi yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok kok lonte gitu. Kiai lonte, kiai larang. Sangel lah. Ini ketika menjadikan tantangan jadi peluang. Satu tadi apa? Creativity, critical thinking. Kemudian yang ketiga, C yang ketiga, communication. Hari ini banyak orang yang sebenarnya cerdas, wawasannya banyak, tetapi gagasannya tidak bisa diterima oleh orang. Kenapa? Karena tidak mempunyai disiplin communication yang bagus. Bung Karno itu retorikanya luar biasa, betul-betul menghipnotis banyak orang. Itu the real hipnotis itu yaitu ketika dia berbicara semangat, semua orang terbakar semangatnya. Ketika dia menangis, semua yang hadir ikut-ikutan menangis. Ketika dia tertawa, semuanya orang tertawa. Itu the real hipnotis communication. Hari ini banyak orang yang gagal. Coba Anda lihat pendeta-pendetamu, rata-rata mereka yang sukses komunikasinya bagus. Dan ini bisa dilatih. Saya dulu itu ngomongnya telat, kata ibu saya. Dan ngomongnya ae. Tapi ternyata bisa dilatih. Kemudian yang keempat adalah C yang keempat, collaboration. Kalau bahasa agamanya afdalul amali bil jamaah. Amal itu paling bagus dilakukan secara berjamaah. Harus bersama-sama. Makanya saya bilang, Gabriel, sehebat hebatnya Superman kalah dengan super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Kan goblok. Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Kan pekok. Makanya kenapa Superman itu kalau terbang mesti begini Pak, set, gak mungkin begini. Kenapa begini? Karena tangan satunya nyekeli sempak, takut melotrok. Collaboration itu kalau kita mau eksis di medsos kita harus paham itu. Lah hari ini banyak paham radikal itu masuk Mas Gabriel kepada kita apapun agamanya. Padahal kita di gereja diajarkan sesuatu yang baik, di masjid diajarkan yang baik, di kampus baik, di rumah baik. Kenapa kita masih terpapar dengan paham-paham seperti itu?
Ternyata semuanya berangkat dari HP, dari medsos. Maka pesan saya satu, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Karena sekarang era medsos, semua orang bisa berpendapat, gak ahli saya ikut-ikutan ngomong. Ya kan? Kemudian yang kedua, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Yang rusak itu. Saya hari ini mengkampanyekan, ayo posting semua kebaikan. Nanti dibilang pamer, Gus, dibilang riya. Nanti dulu. Imam Al-Ghazali mengatakan, sesuatu yang ditampakkan belum tentu pamer, sesuatu yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Tergantung dia bisa menjaga hatinya apa enggak. Kenapa hari ini saya mengkampanyekan posting kebaikan? Karena kalau orang berbuat baik nggak mau posting, maka yang viral dan yang FYP adalah perbuatan maksiat dan dosa. Kenapa? Kok yang viral, yang FYP, yang sing elek-elek, sing maksiat, yang dosa? Karena orang baik nggak pernah mau posting kebaikannya. Maka yang viral, cewek berjilbab ngemut es krim. Mereka yang maksiat saja bangga kok dengan postingannya. Masa kita nggak bangga dengan kebaikan kita? Posting kebaikan, jangan kalah dengan kemaksiatan. Mereka yang ngawur ngurus agama saja berani posting kok. Tes kriuk, makan kulit babi dengan bismillah. Sing bosok saja mereka berani kok. Kenapa kita nggak berani yang baik-baik? Provokator kebaikan. Terima kasih Mas Gabriel. Salam untuk teman-teman gereja Mas Gabriel. Ya. Oke, Mbak yang hijau, yang putih. Mbak siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Salwa Zulha Uksa Putri. Salwa. Dari mana Mbak Salwa? Saya dipanggil Salwa dari SMK Dharma Lestari. Nirmala Sari. Kelas berapa? Dharma Lestari. Kelas 11. Cita-citanya pengen jadi apa Mbak Salwa? Cita-citanya pengen jadi apa? Insya Allah jadi chef Gus. Chef. Oh, kok cah ini seneng mangan yuk, chef. Kuliner. Kenapa pengen jadi chef? Karena cita-cita saya dari kecil itu pengen menjadi chef sama mau nerusin orang tua juga. Oh, orang tua punya restoran. Jadi chef di luar negeri. Oh, kalau orang tuamu jadi chef kelihatan kok dari bentukmu suka makan. Apa Mbak Salwa? Apa pertanyaannya Salwa? Ayo. Kok malah bisik-bisik karo Budi loh. Bagaimana kita menanggapi bagaimana cara kita menanggapi hinaan untuk bagaimana kita menanggapi hinaan dari orang-orang luar, hinaan agama kita, dan cara menanggapi agar tidak menjadi masalah. Respon terhadap Hinaan agama. orang lain menghina agamamu begitu. Jadi kok apa ya Dok? Yang tadi saya bilang Indonesia itu ada 6 kamar. Ayo kita kembali ke kamarnya masing-masing. Orang Islam kembali ke kamarnya, orang Kristen kembali ke kamarnya, orang Katolik kembali ke kamarnya. Bagaimana kalau kita dihina? Bagaimana kalau kita dihina? Saya dulu salah satu pesan saya kepada Mas Deddy Corbuzier ketika dia masuk Islam, saya bilang begini sama dia. Kan dia ngomong begini, bro, saya masuk Islam, anak saya belum Islam, Nasrani. Ibu saya itu Nasrani. Bagaimana sikap saya kepada mereka? Saya jawab, kamu selama ini berbuat baik gak sama mereka? Ya iya jelas dong, itu ibu saya. Kalau kamu jadi orang Islam harus lebih baik. Saya bilang apa? Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca kitabmu, tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatan. Kalau kamu ingin menunjukkan Islam itu baik, tunjukkan dengan akhlak dan perbuatan. Bagaimana sikapnya Nabi ketika dulu dihina? Kamu contoh Nabi. Bagaimana ketika Nabi itu dicaci maki? Kamu contoh akhlaknya Nabi. Makanya Islam itu hadir dengan 2 hal. 1 rahmat, 2 akhlak. 1 rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Harus membawa kedamaian bagi semuanya. Tidak hanya untuk kita, tapi juga tetangga kita yang non-Islam. Kemudian yang kedua adalah dengan akhlak. Kalau kamu ingin mensiarkan agama kamu baik, gampang, perbaikilah akhlak dan perbuatanmu. Termasuk bagaimana cara menghadapi cacian orang lain, bulian orang lain, hinaan orang lain. Kita bisa mulai dari akhlaknya Kanjeng Nabi.
Gitu aja. Saya itu kan orang yang biasa dihina. Ya biasa-biasa aja. Makanya saya itu punya konsep, Tuhan itu nggak perlu dibela. Saya dimaki-maki sama orang. Kok Tuhan nggak perlu dibela bagaimana? Tuhan itu maha kuat, manusia itu lemah. Kalau kita membela Tuhan, berarti kita seolah-olah lebih kuat dibandingkan Tuhan. Yang butuh pembelaan itu kita, bukan Tuhan. Saya bilang, Gus, Islam perlu dibela? Enggak, orang Islam itu sempurna kok. Yang perlu dibela itu apa? Umatnya ketika terhina, terjajah dan sebagainya. Saya bela Tuhan. Oh. Kenapa pengacara itu dibutuhkan membela tersangka? Karena tersangka itu lemah. Maka minta tolong kepada yang kuat, pengacara. Kita itu lemah, Tuhan itu kuat. Maka yang dibutuh dibela itu bukan Tuhan, tapi kita. Dan kemudian hari ini banyak Pak orang itu yang sok penting. Ngomongnya gini, wah lah wong engko mati. Bagaimana dengan perkembangan masjid saya? Kowe iki modar ya ora ngaruh gitu. Islam tetap akan tegak. Sama Anda sebagai pendeta. Kowe mati, ya gerejamu tetap urip kok. Apalah kowe pendetane mati, moro-moro Kristennya ya mati kan ya ora itu. Kenapa ada pola pikir seperti itu? Karena kita merasa sok penting. Kayak omongane, saya mati. Nanti bagaimana dengan keberlangsungan pondok saya? Pondok saya itu bisa hidup bukan karena adanya saya, tapi karena memang polanya Tuhan seperti itu. Makanya saya santai aja Bu. Contoh begini, pemahaman orang yang salah itu. Kalau suami istri punya anak banyak, tahu-tahu suaminya mati. Kadang-kadang tetangganya bilang apa? Wah kalau bapaknya mati besok yang ngurusi anak-anaknya siapa? Kamu itu salah. Anaknya itu bisa hidup bukan karena keberadaan suami, tapi karena Tuhan mengizinkan dia hidup dengan nafkahnya. Betul nggak? Begitu bapaknya mati kadang-kadang anaknya lebih bahagia kok. Kenapa? Dapat bapak tiri lebih kaya. Ayo, kan banyak kasusnya. Suaminya mati, anaknya lebih bahagia. Betul nggak Bu? Karena dapat suami, istrinya dapat suami yang lebih keren. Makanya selalu saya bilang, wahai para janda ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Wow. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, sebagai penutup, mana tulisan saya kok malah hilang. Saya kemarin nulis bagus pas di Bali itu untuk teman-teman saya di Bali kemarin. Dan ternyata malah hilang Bu. Antara putih dan merah, antara putih dan merah, antara darah dan sejarah. Mereka bangun persatuan bangsa dengan gagah dan bijaksana. Ada Islam, Kristen, dan Hindu. Ada Katolik, Buddha, dan Konghucu. Walau berbeda tetaplah satu, itu harapan para pendahulu. Ini negeri berlian dan emas, ciptakan damai, hilangkan beringas. Semua sama tanpa minoritas, demi kesan indah membekas. Hari ini hingga seterusnya, tetaplah jaga toleransi beragama. Mari bersama bertenggang rasa, demi keutuhan Indonesia. Terima kasih UKSW atas perkenannya menerima saya dan tim hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Tuhan meridhoi atas semua usaha dan ikhtiar kita. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.